Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Senatara dan Ibu Susi yang telah dikasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur ila arzalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Inna Allaha alimun qadir. Inna Allaha alimun qadir. Bismillahirrahmanirrahim. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya dari kuat menuju lemah. Maka apakah mereka tidak mengerti? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka rabbana ma ahlamak, subhanaka rabbana ma akramak, subhanaka rabbana ma a'zak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'indal hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ketua RW 14 Bapak Nur Hadi Sulastyo. Juga selamat datang kepada Kepala Sekolah Bulan ya Pak ya, Lansia Bulan Ferry Pribowo yang berlokasi di Bulog ya Pak ya. Juga tadi kami melihat juga Kepala Sekolah dari Melati Ceria yang dari Kecamatan Pondok Melati hadir juga, yaitu Bu Yayat Supriyatin. Kami sampaikan juga selamat datang kepada tokoh masyarakat dan para tamu undangan lainnya, dan yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat tentunya. Dan juga yang saya banggakan calon siswa Sekolah Lansia Hidayatullah Badriah Jaya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada hari ini karena atas ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara pembukaan sekolah lansia, dan semoga sekolah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kami karena seluruh undangan yang kami edarkan itu hampir 80% hadir, dan ini merupakan respon yang sangat baik dari warga kita di Badriah Jaya maupun di sekitarnya. Dan tentunya kehadiran Bapak Ibu merupakan bentuk dukungan nyata kepada kami atas dibukanya sekolah lansia ini, dan kami harap sinergi antara kami dengan Bapak Ibu sekalian tidak hanya sebatas di hari ini, tapi berlanjut terus untuk menciptakan lingkungan yang ramah lansia di wilayah kita. Dukungan Bapak Ibu sekalian merupakan asupan energi bagi kami untuk menjalankan amanah ini secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa DKM Hidayatullah mendirikan sekolah ini tentunya ada latar belakangnya juga. Nanti kita akan ceritakan kronologi kenapa kita menghadirkan sekolah lansia di Badriah Jaya ini di bawah Departemen Masjid Hidayatullah dan juga Yayasan Hidayatullah. Nah, sekolah lansia ini merupakan pendidikan non formal yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pegangan atau panduan hidup lansia, bagaimana dia menapaki usaha lanjutnya itu dengan sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Tentunya ada pengetahuan yang nanti akan disampaikan di sekolah lansia ini. Kurang lebih ada 7 dimensi yang akan disampaikan. Antara lain adalah dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi lingkungan, dimensi intelektual atau kognitif untuk mencegah kita demensia dan sebagainya. Nanti itu ada materi tersebut. Dan juga yang paling ini adalah sosial kemasyarakatan, di mana kita di usaha lansia ini tentunya sudah sedikit
berkurang lingkungan pertemanan kita, sehingga kita dengan pertemanan di lingkungan kita ini mudah-mudahan menjadi silaturahmi, tapi juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Karena di situ di 7 dimensi tadi nanti Bapak Ibu akan diberikan satu wawasan atau pandangan atau semacam peta kita untuk menuju lansia yang sehat dan bahagia. Jadi kalau kita anggaplah kita punya tujuan ke Surabaya untuk mencapai lansia yang bahagia, ini merupakan jalan tolnya itu Pak. Jadi kalau kita tahu ini, kita tahu jalannya. Tapi kalau tanpa dibekali dengan 7 dimensi ini, bisa saja kita dengan otodidak belajar sendiri atau apa. Tapi di sini kita ada panduan dan ada juga semacam wawasan yang dibangun sehingga Bapak bisa menjalani hidupnya dengan masa tua yang smart tadi. Bapak sekalian, kami ceritakan kronologi berdirinya sekolah lansia ini. Pertama, bahwa di DKM Dayaitullah setiap bulan Ramadan itu ada yang namanya sekolah lansia atau salat lansia, dan itu dilakukan setahun sekali, sudah 3 tahun berjalan. Kemudian kami mendengar juga di Pondok Melati ada sekolah Melati Ceria, sekolah lansia. Nah, kami tertarik untuk mengetahui itu. Kemudian kami mencari tahu lewat internet dan sebagainya, lewat komunikasi hubungan sosial di pertemanan kita. Dan di situ ada informasi bahwa ada sosialisasi tentang sekolah lansia. Nah, kami ingin mencari lebih tahu, kami mengikuti. Kemudian ada kesempatan juga ikut training of trainers, di mana di situ juga ada Bu Susi hadir, dan kami mendapatkan bekal bagaimana kalau mendirikan sekolah lansia. Nah, kami di situ setelah selesai pelatihan itu dikumpulkan oleh Bu Susi, khususnya yang dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Bogor dan Bekasi, Ibu ya. Nah, di situ Bu Susi langsung mendaulat kami, kapan nih mau didirikan sekolah lansia. Nah, tapi belum tahu kan kita apa sih ketentuannya atau apa gitu. Sehingga kami berkonsultasi atau berkomunikasi dengan Ibu Indri di Kecamatan Melati ini, Kepala UPT KBU ya. Nah, ini yang artinya menangani sekolah lansia di Kecamatan Pondok Melati. Dari diskusi itu kemudian kami bermusyawarah dengan yayasan, dengan DKM, dengan Pak RW juga, dan juga komunitas LLI di sini. Dan di situ kami mempresentasikan kalau kita mendirikan sekolah sehat seperti apa. Ternyata mendapat dukungan positif dari yayasan, dari DKM, dari RW, dan dari Ketua PKK RW juga, Ibu Yuli, Ketua PKK RW. Kami juga minta masukan. Dan akhirnya ya hari ini kita jadi meresmikan sekolah lansia ini. Baiklah, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya kami akan tayangkan. Nah, kenapa kami tergugah untuk mendirikan sekolah lansia? Ternyata di Kecamatan Pondok Melati ini penduduk lansianya kurang lebih ada 12.000. Nah, dari statistik itu kalau kita hitung Kecamatan Pondok Melati cuman menerima 50 siswa setiap tahunnya, kita bisa berhitung. Kita ada beberapa kapan selesainya lansia ini diberikan bekal menuju lansia yang sehat dan bahagia tadi. Nah, di sini ada 12.000. Secara populasi nasional lansia itu 11,93% atau 33,94. Dan ini akan naik terus, diperkirakan di tahun 2045 hampir 50% kalau nggak salah Ibu ya. Jadi Indonesia akan kebanjiran lansia. Terus mau dikelola seperti apa lansia? Nah, kita berperan di sini untuk memberikan bekal supaya mendapatkan arah atau petunjuk untuk menjadi lansia yang bahagia. Nah, populasi Kecamatan Pondok Melati ini lansianya kurang lebih 11,35% atau 15.000 lebih. Ini yang kami dapat dari statistik Kota Bekasi. Nah, kemudian lansia di sini ada 2, berdaya dan tidak berdaya, potensial dan tidak potensial. Hal ini, nah ini dasar pendidikan kita. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 itu yang
artinya undang-undang mengupas tentang kesejahteraan lanjut usia. Nah, di Undang-Undang 98 ini ada bab 3 pasal 5, ada hak dan kewajiban kita sebagai lansia itu adalah mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Nah, ini di nasionalnya. Nah, dalam menyikapi ini masing-masing kementerian memang berbeda. Kalau Kementerian Sosial ada LLI, kemudian Kementerian Perhubungan untuk memberikan satu kesejahteraan lansia itu memberikan diskon kereta api 20%. Kemudian juga BKKBN, karena dia berperan untuk mendidik lansia, dia memberikan satu pengelolaan kegiatan bina keluarga lansia. Tapi saya melihat kegiatan bina keluarga lansia itu kurang efektif karena mereka membentuk kader-kadernya itu dan kadernya belum tentu aktif. Dengan dikumpulkan jadi satu kelas seperti ini, maka lebih efektif menyampaikan ilmu tadi yang 7 dimensi. Nah, kemudian dengan adanya IRL di BKKBN juga mengadakan perjanjian kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor 35 PKS 2021 ya Bu. Di sini BKKBN dengan lansia. Tapi Bekasi juga melakukan satu kerjasama DPPKB Bekasi dengan Desa Lansia untuk memperkuat ini. Makanya sejak tahun lalu di Kecamatan Pondok Melati ada sekolah lansia. Sebelumnya memang belum ada Ibu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kami sekolah lansia ini mempunyai logo. Logo kami adalah seperti yang tergambar ini dan ada filosofinya. Masjid melambangkan dimensi spiritual dan sosial kemasyarakatan, sedangkan lansia yang sedang membaca melambangkan dimensi intelektual dan juga fisik. Jadi kalau sehat dan mandiri tentunya masih bisa aktif belajar. Burung camar itu adalah melambangkan dimensi lingkungan, karena burung camar biasanya berada di lingkungan yang bersih. Sebenarnya kalau lingkungannya polusinya kotor dan sebagainya itu jarang ada di situ burung camar. Nah, makanya kita mau punya logo seperti ini, itu mencakup semua 7 dimensi tadi masuk di dalam logo ini. Nah, untuk juga kami perkenalkan sekolah lansia kami, saya sebelum didaulat atau diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian Pak Nandang, ya Pak Nandang, Pak Haji Nandang, ini sebagai sekretaris. Iya, berdiri Pak. Bu Sulis, ada Bu Sulis? Ya, Bu Sulis di belakang sebagai bendahara. Nah, ini kebetulan yang bertiga ini pas ikut train of trainer, sehingga kami bisa melaksanakan sekolah ini. Karena minimal 3 pengurus ini paling nggak tahu cara mengelola sekolah lansia. Nah, untuk penasihat tentunya dari Lembaga Lansia Indonesia, Lanjut Usia Indonesia, Ranting Pondok Melati, sebagai penasihat dan penanggung jawabnya dari Yayasan dan DKM Hidayatullah Pradajaya. Ada juga relawan Bu Yuli ini ketua PKK, Pak Nur Hadi Sulistyo ketua RW, Posyandu ya, Posyandu, dan Bapak Subagiono juga relawan, Bu Yati Mariati dan Pak Widada. Saya amanah. Saya dapat jadi ini karena Bapak juga berada di penasehat. Kurang lebih seperti itu dari kami, dan saya rasa saya cukupkan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Juga kepada siswa tentunya tak lupa kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti pendidikan sekolah lansia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sarana ini adalah bisa untuk sarana silaturahmi juga, dan diadakannya tiap bulan sekali. Nanti waktunya bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Kita akan buat grupnya dan di situ kita komunikasi. Saya rasa dari saya itu, dan lebih kurangnya kalimat apabila dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Komplit dan jelas mau pemaparan dari Kepala Sekolah Lansia
Taman Belajar Lansia Hidayatullah Patria Jaya. Bapak dan Ibu yang kami garis bawahi, tentunya sekolah lansia mempersiapkan dan menjalani usia lanjut dengan sehat dan bahagia. Semoga ya, semoga. Insya Allah, amin, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita mendengarkan saja sambutan dari Ketua Yayasan Hidayatullah Patria Jaya, Bapak Haji M. Subagiono, sebagai yang punya wilayah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Wabil khusus Ibu IRL, Ibu siapa? Kemudian dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN atau yang mewakili. Yang ini atau yang itu? Ya, kepala dinas. Ya, yang lainnya teman kita semua. Pak RW, Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua DKM. Hari ini Ketua DKM tidak bisa hadir. Dari PCC, Patria Cycling Club, maupun dari LLI. Serta teman-teman kita ini yang sudah punya sekolah lansia. Bapak kita, Pak Ferry apa tadi? Pak Ferry, ya. Terus Ibu siapa tadi Pondok Melati? Ibu Yayat, ya, selamat datang. Inilah sekolah lansia di lingkungan Patria Jaya. Bapak dan Ibu perlu diketahui, selamat datang Pak, silakan. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa Yayasan Patria Jaya ini punya kegiatan, ada usaha, ya, ada sekolah. Kita punya sekolah TPA. Dan hari ini kita launching sekolah lansia. Ada peribadatan tentunya, yang itu semua telah menimbulkan gairah kepada warga di lingkungan Patria Jaya untuk mengikuti. Seperti hari ini angkatan pertama ini ada 60 orang ya Pak Salam? 65 orang. Moga-moga ini 65 sampai tahun yang akan datang. Ya jangan nanti minimal jangan suam-suam kuku lah gitu. Atau bilang anak-anak kayak ayam. Jadi kita mohon kalau ini bisa berjalan, insya Allah 7 ini bisa tercapai nih. 7 dimensi lansia tangguh seperti yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Kalau yang ini kita udah sering nih, Wajudan Lansia Smart melalui LLI kita sering lakukan. Tapi yang 7 dimensi moga-moga kita bisa tercapai. Apalagi nanti kita mendapat binaan dari Pemda ya, yang tentunya ini sangat dari IRL Indonesia Ramah Lansia. Selama ini kita nggak diramain ya. Moga-moga nanti dengan kita bisa diramai. Barangkali itu mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang dapat dinikmati atau kurang dapat diterima. Sekali lagi mohon maaf. Nasrul minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi
dari tadi duduk terus, bisa berdiri nggak? Coba Bu Indri udah tahu belum? Salam lansia udah tahu belum? Ya. Semangat pagi. Luar biasa. NKRI semangat. NKRI harga mati. Jadi terima kasih Pak Ketua, Pak RW yang saya hormati, saya banggakan, para tokoh masyarakat yang juga hadir di sini. Ini mengundang jauh-jauh juga Ibu Direktur Indonesia Ramah Lansia. Tepuk tangan buat Bu Susi. Berdiri dong Bu. Walaupun nanti Ibu kenalan ya. Beliau jauh-jauh dari Bandung. Tadi saya tanya, kan beliau aktivitasnya mancanegara juga. Tadi saya bilang, Bu Susi kesini memang ada agenda? Enggak, khusus kesini. Wah luar biasa. Tepuk tangan Bu. Berkah insya Allah Bu Susi ya. Semangat banget Bu Susi, saya padahal belum lansia. Saya tanya Bu Susi dulu cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Enggak, sekarang jadi lansia. Saya juga cita-cita jadi lansia. Karena kalau saya cita-cita nggak jadi lansia, umur 59 saya meninggoy. Ya, belum lulus artinya. Jadi Bapak Ibu udah lulus nih ya. Jadi terima kasih Bu Susi ya. Nanti materi banyak dari Bu Susi ya, karena beliau yang menginisiasi berdirinya Indonesia Ramah Lansia ya. Di Kota Bekasi saya dulu direktur RSUD ya, terus saya pindah 6 bulan yang lalu. Dari 1.300 sekolah lansia siswanya, dari jumlah berapa waktu itu ya awal ya, nggak sampai 18 ya, nggak, jumlah sekolahnya berapa ya waktu itu ya, 13. Sekarang sudah 18 dan jumlah pesertanya sudah 3.200. Keren nggak? Keren. Mau diapain habis sekolah? Kerja. Kerja di mana? Dapur. Keren nggak? Keren kan? 3.200. Kalau nggak ditahan nih sama DP 2KB bisa 5.000 Bu. Ya, tapi Bu Susi pelan-pelan dok, jangan banyak-banyak. Izinnya mesti dari Bu Susi kan. Cukup bersyukur ya pindah ke DP 2KB. Tadinya ngurusin orang sakit. Ya, alhamdulillah kemarin ada RSUD sudah bisa menangani juga korban kecelakaan kereta api ya, sampai Pak Prabowo hadir ya ke RSUD. Jadi sekarang bertemu sama para Bapak Ibu untuk terus menggelorakan bagaimana sih menjaga kesehatan di usia lanjut. Ya, saya juga sambil belajar. Saya belum pakarnya karena saya belum usia lanjut. Jadi saya justru belajar sama siswa. Ya, saya terbalik. Jadi justru saya belajar sama para siswa. Kok bisa mencapai usia-usia lanjut? Bahkan kemarin kita wisuda ada yang usianya sudah 87 ya, 87. Nah, kemarin Sabtu ketemu saya, hari ini ketemu lagi, nanti tanggal 5 insya Allah ketemu lagi juga Bu Indri. Dan tentunya yang kami hormati Pak Ketua Yayasan Hidayatullah, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, dan yang kita banggakan semua Pak Kepala Sekolah kita, Pak Haji Soleh. Terima kasih Bapak. Tadi keren banget laporannya. Saya ngobrol sama Dokter Joni tadi. Wah ini mah udah kayak kepala dinas paparannya. Pakai statistik. Tentunya ada teman kami, ini ternyata anaknya teman saya, Mas Luki ya, dan tim dari BSI, dan juga ada Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry sudah berkenan hadir dari Wulan ya, dan tentunya yang saya cintai, hormati dan banggakan Bapak Ibu para calon peserta Taman Belajar Lansia atau Sekolah Lansia Hidayatullah Patria Jaya. Tepuk tangan dulu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita diperkenankan untuk melanjutkan agenda yang sudah lama kita bahas ya Pak Soleh ya, tahun lalu ya Pak ya. Alhamdulillah akhirnya terrealisasi hari ini dengan di launchingnya Sekolah Lansia Hidayatullah Patria Jaya. Ini adalah sekolah ketiga ya di Pondok Melati dan ke-231 se-Jawa Barat.
ke-19 di kota Bekasi ya dok ya, Masya Allah luar biasa. Dan memang kalau saya sedikit boleh bercerita kenapa saya akhirnya mengembangkan Indonesia Ramah Lansia atau dalam yang sering dikenal itu sekolah lansianya. Jadi di tahun 2016 kami waktu itu saya baru lulus ya sekolahnya di Jepang, kemudian ketemu para pakar geriatri dan juga para pemerhati lansia. Kita ngumpul di Fukuoka, waktu itu ada seminar internasional untuk para pegiat lansia Asia Pasifik. Saya masih anak-anak waktu itu karena 2016 itu masih muda ya, berarti 10 tahun yang lalu. Kemudian dari sana kami berangkat untuk mengembangkan program lansia berbasis masyarakat. Pertama kali dimulai di Yogyakarta, di Kabupaten Sleman. Di sana dimulai dengan pelatihan pendamping atau caregiver lansia. Jadi di PKL justru. Jadi awalnya dari pendamping atau caregiver lansia, kemudian kok kayaknya lansia ini perlu juga diberikan pemahaman untuk terutama menjaga kesehatannya supaya kualitas hidupnya terus meningkat. Akhirnya kami diskusi kembali, kemudian membuatlah harus ada kurikulum. Nanti kalau cuman ngumpul-ngumpul dikasih tahu, dikasih edukasi kayak penyuluhan biasa, nggak ada programnya. Akhirnya kita buatlah kurikulum sekolah lansia. Dari awalnya cuma standar 1, lulus wisuda, Bu Susi pengen lagi, Manya masih, ini kita masih seger nih, masih semangat. Lanjut akhirnya di standar 2. Udah standar 2, atuh Bu lagi lah Bu, sekali lagi aja katanya. Nah, akhirnya kita kembangkan standar 3. Nah, standar 1 ini nanti materi-materinya lebih banyak pada self awareness. Jadi meliputi 7 dimensi lansia tangguh, tapi penekanannya bagaimana kita memahami proses menua, apa saja masalah-masalah kesehatan yang mungkin timbul dan lain sebagainya. Kemudian setelah lulus nanti akan ada wisuda. Kemarin juga kita sudah wisuda ya, sekitar 700-an ya kalau tidak salah. Setelah di wisuda nanti kalau masih mau dilanjutkan, lanjut ke standar 2. Standar 2 kurikulumnya kita tekankan bagaimana para lansia ini bisa berperan untuk keluarga. Makanya di sana ada pengelolaan keuangan. Jadi kalau punya pensiun 50 juta itu dikemanain bulanannya? Di sini pensiunnya 50 juta semua kan ya? Alhamdulillah. Jadi jangan dipakai buat jajan semua gitu. Jadi harus ada alokasi-alokasi. Nah, kami biasanya bekerja sama dengan bank, dengan OJK, dengan juga para pengelola atau para pakar keuangan untuk memberikan materi dan juga pengembangan kurikulumnya. Kemudian di standar 2 juga ada namanya materi lansia siaga bencana dan lain sebagainya, nanti penasaran. Nah, tadi materi-materi seperti fisika, kimia, biologis yang tadi Dr. Kus bilang tuh bohong, Bu. Nanti pada pulang nggak jadi daftar, kasihan Pak Soleh habis langsung. Ya, nggak ada. Jadi lebih banyak pada bagaimana kita menekankan tentang mengencourage diri kita, membuat diri kita ini sebagai individu yang tentunya sehat ya, mandiri, jangan tergantung sama orang lain ya, aktif, karena kalau udah aktif kita bisa kemana-mana ketemu teman dan itu bisa jadi obat yang sangat ampuh. Kemudian syukur-syukur bisa produktif ya. Tadi diceritakan Dr. Kus ada kelompok-kelompok lansia yang sudah membuat produk-produk bernilai ekonomi di Kecamatan Rawalumbut yang di Medistra tuh Dok. Kami tuh langganan. Jadi kita sering sekali memesan produk decoupage mereka dari anyaman, kemudian ada di hias-hias bunga itu untuk kalau acara Hari Lansia Nasional biasanya kita menyelenggarakan Halun se-Jawa Barat. Nanti insya Allah tanggal 3 April nanti dokter kita undang ya Dok. Itu kumpul se-Jawa Barat, di sanalah pusat atau ajang untuk menunjukkan ini loh karya lansia kami dan termasuk juga ekskul-ekskulnya.
Kemudian nanti sudah selesai standar 2, standar 3 ini lebih kompleks lagi. Di sana ada pelatihan caregiver. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau sendiri-sendiri kan udah sehat nih, lulus standar 1, standar 2. Kalau in case ada pasangan, orang tua yang membutuhkan perawatan, kita belajar basic caregiver. Cek, udah. Kirain sudah disuruh selesai, bosen yang dengerinnya. Jadi bagaimana mengenali kondisi emergensi supaya kalau ada masalah-masalah sifatnya emergensi bisa dapat pertolongan secepatnya. Nah, semuanya kita rangkum dalam kurikulum sekolah lansia standar 1, 2, 3. Saya nggak nyebut matematika kan ya. Paling hitung-hitungan itu Bu yang paling susah mah, hitung-hitungan pensiunan tah. Kadang-kadang teh pensiunnya cuman mepetnya, kedah dibagi buat bayar utang, cicilan, buat cucu, tetangga mau hajatan, ya habis ya. Yang ada minus. Nah, piknik. Piknik penting ya, lansia harus ada pikniknya. Kurang lebih demikian ya Bapak Ibu gambaran sekolah lansia, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Tadi ibu yang mengaji tadi menyampaikan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqin afala ya'qilun, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya akan kami kembalikan pada kondisi dia semula. Di belakangnya ada afala ya'qilun, dan apakah mereka tidak berpikir. Jadi jangan kalau kata orang Sunda mah mentang-mentang abong-abong sekarang masih gagah punya jabatan, suka-suka aja gitu ya, korupsi apa segala macam. Pas begitu udah tua balik lagi aja gitu. Afala ya'qilun, dan apakah mereka tidak berpikir? Sehingga ini mudah-mudahan menjadi jalan kita agar diistiqomahkan ya di dalam beribadah, dan kita semuanya diakhirkan dalam husnul khotimah dengan belajar dan salah satu menjalankan perintah Allah ya untuk terus menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Demikian mungkin Bapak Ibu, sambutannya jangan panjang-panjang katanya karena Ibu nanti ngomong lagi di materi ya, tadi udah dibisikin sama Ibu MC. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan SK dari Ibu Susi. Pak Camat? Surat keputusan pembukaan sekolah lansia wilayah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat menimbang dan seterusnya tentang keputusan pembukaan sekolah lansia wilayah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat menimbang dan seterusnya mengingat memutuskan dan menetapkan Sekolah Lansia Hidayatullah Patria Jaya. Nama pengelola Haji Saleh Wijaya, lokasi di Komplek Patria Jaya, Jalan Jaya Wijaya, RT 001, RW 014, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Dengan ini diperkenankan melaksanakan kegiatan sekolah lansia sesuai dengan kebijakan di Indonesia Ramah Lansia dengan tetap berkoordinasi dengan Direktur Indonesia Ramah Lansia Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan 29 April 2026. Terima kasih. Terima kasih, mohon tepuk tangan dari kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah resmi langsung dari Taman Belajar Lansia Hidayatullah Patria Jaya. Terima kasih mengaturkan kepada Ibu Dr. Susiana Nugraha. Ya, pemasangan PIN yang diserahkan dari Ibu Direktur IRL Ibu Susiana Nugraha untuk para pengurus Taman Belajar Lansia Hidayatullah Patria Jaya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Camat, Bapak, Ibu semuanya, tepuk tangan lagi untuk para pengurus Taman Belajar Lansia Hidayatullah Patria Jaya. Terima kasih akan mengaturkan kepada Ibu Susi. Mohon kembali ke tempat Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak
Kusnanto sebagai Kepala Dinas PP kami. Dari Danantara Indonesia untuk memberikan sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wah, ini udah ada ibu-ibu yang berbaju warna-warni udah siap nih, kayak mau ada penampilan ya. Baik, kalau gitu berarti nggak boleh lama-lama nih. Baik, yang pertama-tama saya ingin menyapa, terima kasih untuk Dr. Kusnanto Saidi selaku Kadin PPKB Kota Bekasi untuk undangannya kepada BSI pada kesempatan hari ini. Salam takzim juga untuk Bapak Camat dan Bapak Lurah yang sudah hadir, kepada Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, terima kasih sebagai sohibul bait ya. Kemudian saya juga ingin menyapa Dr. Susiana Nugraha selaku Direktur IRL dan juga seluruh jajaran ya, dan hadir di sini juga Kepala Cabang BSI Bekasi Galaksi, boleh Pak Andi, boleh berdiri. Nah ini beliau ada Kepala Cabang yang juga hadir, insya Allah mendampingi kami dan timnya. Tadi saya juga lihatnya ada beberapa guru-guru saya, ada Bunda Yeti, mana tadi? Itu dia Bunda, ada Ova juga, terima kasih untuk hadir. Salam kenal, saya dengan Luki Afriansyah, saya dari kantor Region Jakarta, yang mana kantor Region kami ini membawahi salah satunya adalah area Bekasi. Jadi seluruh cabang-cabang yang ada di wilayah Bekasi itu ada di under area Bekasi ya, yang lokasinya kantornya ada di Sumarekon, dan saya kantornya sendiri di kantor region atau kantor wilayah itu ada di BSI Tower Pak Camat yang ada di Medan Merdeka dekat Monas. Jadi pada kesempatan hari ini kalau kita bicara tadi Dokter Kus kan menyampaikan usia emas ya, jadi memang segala sesuatu yang emas tuh luar biasa gitu ya. Ada usia emas, ada Indonesia emas gitu ya. Tabungan emas, betul. Udah tahu berarti Ibu udah jadi nasabah ya. Alhamdulillah ya, karena kami Bank Syariah Indonesia juga menjadi bank emas, satu-satunya bank emas yang ada di Indonesia dapat izinnya dari Pak Prabowo. Nah, sebelum kita mungkin saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin menyampaikan bahwa kami Bank Syariah Indonesia secara usia jauh lebih muda lah. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengenal BSI ya, karena kita baru berdiri tahun 2021. Merger dari BSM, Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Jadi salam kenal nih ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah luar biasa perpengalamannya. Nah, Bank Syariah hadir. Memang saat ini diamanahkan pemerintah menjadi bank himbara syariah yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, kenapa harus ada bank syariah gitu ya? Kan bank-bank itu kan banyak sebenarnya ya. Ada bank umum, bank BPD, dan bank warna-warna dan sebagainya macam itu banyak ya. Karena kita populasi muslim itu hampir di atas 80%, memang ternyata ada kebutuhan bahwa ada memang orang-orang yang punya kebutuhan bahwa transaksi keuangan itu harus dilakukan secara syariah agar lebih lengkap gitu ya. Makanannya insya Allah sudah halal gitu ya. Kalau pergi ke mall pasti nyari itu yang ada logo halal gitu misalnya ya. Pakaiannya pun juga sudah syari-syari, ibu-ibu tertutup dengan rapat dan sebagainya. Bahkan kosmetik ya Pak Dokter Kus ya, Wardah gitu misalnya dengan kosmetik halal dan sebagainya. Nah jangan lupa